warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Oktriawina dengan NIM A1D1181059 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan tentang silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Fungsi dari silabus yaitu yang pertama, silabus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa. Buku siswa memuat tentang materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu, silabus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan, sehingga memudahkan guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian, komponen-komponen dari silabus. Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga ada kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat ada kompetensi dasar atau KD, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang keenam ada materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketujuh ada pembelajaran, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan ada alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Yang ke-10 ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain yang relevan. Prinsip pengembangan silabus, yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik. Yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencangkup kompetensi. Yang keempat konsisten. Silabus harus memperhatikan adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian pada silabus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keenam aktual dan konseptual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam silabus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikianlah materi tentang silabus. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.